Ada versi dirimu yang baru saja lahir dari luka-luka lama. Versi yang tumbuh dari kehancuran, dibentuk oleh air mata, dan dipahat oleh kesabaran. Versi inilah yang akan membuat semua orang terpikat, bahkan mereka yang dulu pernah meninggalkanmu tanpa pamit. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, semua orang akan jatuh hati kepada versi terbaru kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Three of Wands, sebuah panggilan jiwa yang sangat dalam dan penuh makna, menandai awal dari sebuah perjalanan spiritual dan emosional yang panjang menuju pemahaman diri dan pembebasan. Ini bukan sekadar langkah fisik, melainkan sebuah panggilan untuk menatap cakrawala baru yang terbentang luas di depan mata. Sebuah ajakan untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas yang menunggu di ujung perjalanan. Pada titik ini, kamu menyadari bahwa hidup bukanlah sekadar menunggu takdir datang menghampiri, melainkan sebuah proses aktif di mana kamu harus berani menciptakan dan menuliskan takdirmu sendiri. Tidak lagi menoleh ke belakang dengan perasaan penuh penyesalan, melainkan menatap ke depan dengan keyakinan bahwa masa depanmu jauh lebih besar, lebih cerah, dan penuh potensi yang belum tergali. Kamu mulai memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian integral dari perjalanan panjang menuju kebebasan sejati dan pencapaian diri yang otentik. Sebuah proses yang menuntut keberanian, ketekunan, dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terbaik akan datang ketika kamu bersedia menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, mengatasi segala ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggu langkahmu. Di tengah perjalanan yang penuh semangat tersebut, datanglah Ace of Wands, api ilahi yang menyala berkobar di dalam hatimu, membakar seluruh keraguan-raguan dan ketakutan yang selama ini menghambat langkahmu. Api ini bukan sekadar simbol semangat, melainkan sebuah energi kreatif yang membara dan tak terbendung, memberi kekuatan untuk bermimpi lebih besar, untuk berani mengekspresikan diri secara penuh dan autentik. Semangat ini membuatmu mulai memandang dirimu sendiri dengan keberanian yang sebelumnya tersembunyi. Menyadari bahwa kekuatan dan potensi besar ada dalam dirimu sendiri, yang selama ini mungkin tersembunyi di balik keraguan dan ketidakpastian. Keinginanmu untuk hidup sepenuhnya, untuk merasakan dan mengalami segala keindahan, tantangan, dan pengalaman hidup yang menantimu, kini tak lagi bisa ditahan. Semua energi kreatif yang selama ini tersembunyi mulai mengalir keluar, menciptakan daya tarik yang memancar dari dalam dirimu, menjadikanmu magnet alami yang menarik peluang, orang-orang baik, dan pengalaman baru ke dalam hidupmu. Kamu menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri, dan ketika kamu berani menyalakan api perubahan itu, seluruh aspek kehidupanmu mulai bertransformasi, membuka jalan bagi pencapaian yang lebih besar. Seiring langkahmu yang terus berlanjut dan penuh keyakinan, semesta mulai menjanjikan hadirnya Ten of Cups, sebuah gambaran kebahagiaan yang selama ini terasa seperti mimpi yang sulit dijangkau, tetapi kini mulai tampak di cakrawala sebagai sebuah kemungkinan nyata. Gambaran tentang cinta yang membalas dengan tulus, rumah yang hangat dan penuh kehangatan, serta koneksi jiwa yang sejati, mulai menampakkan diri di depan mata. Tetapi yang lebih dalam lagi, kamu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar semata, melainkan berasal dari kedamaian dan penerimaan yang kamu temukan dalam dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah hasil dari rasa cukup dan syukur atas segala yang telah dan sedang kamu miliki. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kedamaian batin, di mana kamu belajar untuk merangkul segala kekurangan dan kelebihan sebagai bagian dari dirimu yang utuh dan sempurna dalam ketidaksempurnaan. Dengan demikian, kebahagiaan itu bukanlah sebuah pencapaian eksternal semata, melainkan sebuah keadaan batin yang memancarkan ketenangan, cinta, dan rasa syukur yang tulus,
yang mampu menyelimuti seluruh aspek kehidupanmu dan membawamu ke kedalaman kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada keadaan luar. Namun, di balik sinar cerah dan kehangatan tersebut, muncul kartu Four of Cups yang mengingatkanmu bahwa tidak semua kesempatan tampak sempurna di awal, dan bahwa dalam perjalanan ini ada saat-saat di mana kamu bisa merasa bosan, lelah, bahkan kehilangan minat terhadap semua yang pernah kamu kejar dengan semangat tinggi. Rasa jenuh dan kelelahan ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan dan perubahan. Sebuah ujian yang menguji ketahanan dan kedewasaanmu dalam menyikapi keadaan. Disinilah kamu harus mampu membedakan antara rasa jenuh yang sementara, yang bisa menjadi tanda untuk berhenti sejenak dan merenung, dengan intuisi yang menolak pengulangan luka dan kekecewaan lama. Kamu belajar bahwa tidak semua peluang layak diambil, dan bahwa kadang hati perlu beristirahat dari keinginan dan ambisi yang terlalu berlebihan, agar dapat kembali dengan energi dan perspektif yang lebih segar. Masa refleksi ini menjadi waktu untuk menilai kembali arah dan tujuanmu, memastikan bahwa langkah selanjutnya benar-benar sejalan dengan visi, nilai, dan keberanian batinmu yang terdalam. Keberanian untuk berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan suara hati menjadi kunci untuk melangkah ke depan dengan penuh kejelasan dan keyakinan. Menyadari bahwa kesabaran dan kedewasaan dalam menunggu waktu yang tepat akan membuahkan hasil yang terbaik, dan bahwa setiap proses membutuhkan waktu untuk matang dan berbuah manis di akhirnya. Kemudian, datanglah Nine of Pentacles, sebuah kartu yang penuh makna dan kekuatan, menunjukkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesetiaanmu pada dirimu sendiri tidak pernah sia-sia. Kamu bangkit dari masa-masa sulit dan luka yang menyakitkan, bukan dengan cara membalas dendam atau mencari validasi dari luar, tetapi dengan mempercantik dan memperkaya hidupmu sendiri. Kamu belajar untuk menghargai dan mencintai proses, menikmati setiap langkah kecil yang membawamu menuju kemapanan, keberhasilan, dan keindahan hidup yang autentik. Orang-orang mulai melihat pesona dan aura mandirmu yang tenang, anggun dan penuh percaya diri, yang terpancar dari ketulusan dan keaslian hatimu. Kamu menjadi magnet alami yang menarik perhatian orang lain bukan karena paksaan, melainkan karena keaslian dan ketulusan dirimu yang memancarkan kekuatan dari dalam. Kamu tidak lagi mencari pengakuan eksternal untuk merasa berharga, karena kamu menyadari bahwa nilai dirimu sudah cukup dan tidak tergantung pada pendapat orang lain. Dalam ketenangan dan keanggunan itu, kamu menemukan kekuatan untuk terus tumbuh dan berkembang, membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Kamu belajar bahwa keberhasilan sejati adalah hasil dari kesetiaan dan cinta terhadap proses yang kamu jalani, dan bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan pencapaian diri. Namun semua keberhasilan dan kebangkitan ini berawal dari pengalaman pahit dan kehancuran total yang pernah kamu alami. Ten of Swords mengingatkan bahwa versi baru dirimu ini lahir dari luka dan kejatuhan yang sangat dalam, dari pengalaman dikhianati, ditinggalkan, direndahkan, dan dijatuhkan ke titik terendah. Tetapi dari kehancuran total itu, muncullah kekuatan yang luar biasa untuk bangkit kembali dan membangun hidup yang lebih baik dan bermakna. Kamu menyadari bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari proses transformasi dan inisiasi jiwamu yang lebih tinggi. Sebuah jalan yang harus dilalui agar kamu bisa mencapai tingkat kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kamu belajar untuk tidak menghindari rasa sakit, melainkan memeluknya sebagai pelajaran berharga yang memperdalam pengertian dan rasa empati terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Kehancuran dan luka yang pernah kamu alami menjadi tanah subur bagi kebangkitan dan kekuatan baru yang akan mengantarimu ke tingkat berikutnya, membuka jalan bagi pemahaman bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, dan bahwa dari reruntuhan masa lalu, kamu mampu membangun fondasi yang lebih kokoh, penuh makna dan penuh cinta.
Di sisi lain, Five of Cups mengisyaratkan adanya luka dan kehilangan yang belum sepenuhnya sembuh, sebuah duka yang masih membekas di relung hati. Ada bagian dari dirimu yang masih merasakan penyesalan, kecewa, dan rasa kehilangan atas hal-hal yang telah hilang atau tidak berjalan sesuai keinginan. Tetapi dari kedalaman luka itu muncul kekuatan yang sesungguhnya. Belajar untuk tidak terus-menerus memandang ke belakang dan menyesali yang telah hilang, melainkan berfokus pada apa yang masih ada dan bisa dipulihkan. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun luka dan penyesalan itu membekas, dua cawan yang tersisa tetap berdiri teguh, menandai adanya harapan dan potensi baru yang menunggu untuk dipetik dan dikembangkan. Cinta yang sejati, kebahagiaan, dan keberanian untuk membuka hati lagi masih menunggumu di ujung perjalanan ini, dan kali ini kamu lebih bijaksana dalam menghadapinya. Kamu tahu bahwa kebahagiaan dan cinta tidak bergantung semata-mata pada keadaan eksternal, melainkan pada kemampuanmu untuk membuka hati, menerima kemungkinan-kemungkinan baru, dan mempercayai bahwa masa depan penuh harapan itu masih tetap ada. Asalkan kamu mau melepaskan belenggu masa lalu dan menyambut hari esok dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Semua proses ini akhirnya membawamu ke titik puncak di mana Eight of Pentacles muncul sebagai simbol kerja keras, disiplin, dan dedikasi diam-diam yang tidak pernah berhenti. Disinilah kamu membangun hidupmu kembali secara perlahan namun pasti, dengan tekad dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lagi terjebak dalam pencarian pengakuan sesaat atau validasi dari orang lain, melainkan fokus pada penciptaan sesuatu yang bermakna dan tahan lama. Setiap usaha kecil, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari proses besar dalam membentuk dan memperkuat masa depanmu. Kamu tahu bahwa keberhasilan sejati tidak datang secara instan, melainkan hasil dari kerja keras, disiplin, dan ketekunan yang terus-menerus. Dengan konsistensi dan dedikasi, kamu terus menumbuhkan dan memperkuat dirimu sendiri, sehingga dunia pun mulai memperhatikan dan jatuh hati pada versi terbaik dari dirimu yang sedang kamu bangun secara sadar dan penuh cinta. Perjalanan panjang ini adalah perjalanan dalam kesadaran penuh akan kekuatan, keberanian, dan ketekunan yang mampu mengubah reruntuhan masa lalu menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan, dan pencapaian sejati. Dan semua proses ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang yang ditempuh melalui ribuan hari, penuh pertarungan batin yang tak tampak oleh mata, di mana tangis dalam diam menjadi teman setia yang menyakitkan namun sekaligus menyembuhkan. Dan doa-doa yang tak pernah benar-benar berhenti, kau bisikan meski suaramu hilang, terselip di relung hati sebagai nyanyian harapan yang tak pernah pudar. Dalam perjalanan panjang itu, kamu menghadapi berbagai rintangan yang menguji kekuatan dan ketabahanmu, menembus badai luka dan kegagalan yang seolah ingin mengalahkan semangatmu. Namun di setiap tetes air mata yang jatuh secara diam-diam, di setiap rasa putus asa yang hampir membuatmu menyerah, ada kekuatan tersembunyi yang terus membimbingmu untuk bangkit kembali, memperkuat tekadmu dan meneguhkan hati bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses evolusi jiwamu yang tak berkesudahan. Kini, setelah segala luka yang pernah menghantui dan menekan, setelah kamu memilih untuk tetap berjalan meskipun dunia pernah membuatmu merasa tak berarti, merasa tidak cukup, merasa sendiri di tengah keramaian, cahaya itu mulai tampak di kejauhan, perlahan namun pasti, menandai bahwa proses penyembuhan dan pembaharuan telah mencapai titik di mana versi terbaru dari dirimu bukan hanya sekadar kuat secara fisik dan emosional, tetapi juga lembut dalam setiap langkah dan sikapnya. Kamu bukan lagi sosok yang keras, penuh perlawanan tanpa hati, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan dan kelembutan yang seimbang, mampu memancarkan pesona yang menyentuh kedalaman jiwa, sekaligus menjadi sumber penyembuhan bagi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Pesona yang terpancar dari dirimu kini begitu halus, namun memikat,
seperti udara pagi yang penuh harapan yang menyegarkan dan menghidupkan setiap makhluk yang bernafas di sekitarmu. Kamu tidak lagi berusaha keras untuk mendapatkan perhatian atau dicintai, karena kini kamu telah menyadari bahwa kamu sendiri adalah cinta itu sendiri. Sebuah energi yang tidak tergantung pada penerimaan dari luar, melainkan berasal dari dalam hati yang penuh rasa syukur dan keberanian untuk menerima dirimu apa adanya. Ketika seseorang dari masa lalu, yang mungkin pernah menjadi bagian dari hidupmu, mulai merasakan getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan, ia pun terguncang dalam diam, tertegun oleh perubahan yang tak terduga. Ada sebuah rasa yang sulit diungkapkan, sebuah perasaan yang menggerakkan hati dan pikiran tanpa suara. Seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di antara detak jantungmu, yang sekarang tak lagi membutuhkan kehadirannya untuk merasa lengkap. Ia mulai menyadari bahwa keberadaanmu bukan lagi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, melainkan sebuah kenyataan yang indah dan tak tergantikan, yang telah membebaskanmu dari belenggu ketergantungan dan memberi ruang bagi keindahan dan kedamaian dalam dirimu. Karena kamu sudah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, tempat di mana rasa aman, cinta, dan ketenangan bersatu menjadi satu, mengisi setiap sudut hati yang dulu rapuh dan terluka. Dan ketika kamu tak lagi mencarinya, saat itu pula, tanpa disadari, dia mulai mencari kembali cahaya yang pernah ia abaikan, yang pernah ia remehkan, yang kini bersinar jauh lebih terang dan memikat dari sebelumnya. Cahaya itu adalah hasil dari perjalanan panjangmu, dari luka-luka yang kau sembuhkan, dari keberanianmu untuk berjuang di tengah gelap, dan dari cinta yang kamu bangun dari dalam dirimu sendiri. Dengan keberanian dan ketulusan hati, kamu telah menyalakan lentera yang menerangi jalanmu dan sekaligus mengundang mereka yang pernah pergi atau terlambat menyadari untuk kembali menyambut keindahan yang telah kamu bangun dan pelihara dengan penuh kasih. Dalam kebijaksanaan dan ketenangan yang semakin dalam ini, kamu menyadari bahwa semua perjalanan ini adalah proses alami yang menuntun setiap jiwa untuk menemukan cahaya sejati di dalam diri, dan bahwa ketika kamu benar-benar menjadi rumah bagi dirimu sendiri, maka dunia pun akan secara perlahan menyambut kehadiranmu dan mengikuti jejakmu keberanian serta cinta yang kamu pancarkan. Perjalanan ini tidaklah mudah. Namun setiap langkah yang kamu ambil, setiap luka yang kamu sembuhkan, dan setiap doa yang kau bisikan dalam keheningan, semuanya menjadi bagian dari proses penguatan dan pembelajaran yang menuntunmu ke kedalaman makna hidup yang sesungguhnya. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi gelap, dan menerima luka sebagai bagian dari proses pertumbuhan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kamu mulai mengerti bahwa setiap luka dan kehilangan adalah batu loncatan menuju pencerahan, sebuah jalan panjang yang mengajarkanmu untuk lebih menghargai arti keikhlasan, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Dalam perjalanan panjang itu, kamu menemukan bahwa kedamaian sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam hatimu yang terus belajar untuk melepaskan dan memaafkan, untuk memberi dan menerima, untuk mencintai dan dihargai tanpa syarat. Dan saat kamu semakin dalam menyelami makna ini, kamu menyadari bahwa semua yang pernah kamu alami adalah bagian dari kisah hidupmu yang unik dan berharga. Sebuah kisah yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih lembut, dan lebih penuh cinta. Dengan segala perjalanan dan pengalaman itu, kamu akhirnya menyadari bahwa kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu yang penuh keberanian dan kelembutan, yang tidak lagi berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia, melainkan menciptakan dunia yang lebih baik dari dalam dirimu sendiri. Kamu menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka yang masih berjuang di gelap. Dan saat kamu tak lagi mencarinya, justru saat itu pula mereka yang pernah menoleh pergi mulai menyadari bahwa cahaya yang mereka abaikan selama ini adalah cermin dari kekuatan dan keindahan yang ada dalam diri mereka sendiri, yang selama ini tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan.
Mereka mulai tertarik untuk kembali menyambut keindahan yang telah kamu bangun dengan penuh cinta dan ketulusan, karena mereka tahu bahwa kamu telah melewati perjalanan panjang dan penuh makna, dan bahwa di balik kelembutan serta keberanianmu tersimpan kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Dan begitulah perjalanan panjang yang penuh luka, dan harapan ini akhirnya membawamu ke tempat di mana segala sesuatu menjadi mungkin, di mana cahaya dan cinta menyatu dalam harmoni yang indah, menuntun setiap langkahmu menuju kehidupan yang penuh makna, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Sebuah perjalanan yang, meskipun panjang, tak pernah sia-sia, karena setiap langkahnya adalah bagian dari kisah besar tentang keberanian, cinta, dan penyembuhan yang abadi, yang terus mengalir dalam setiap bagian dari dirimu dan menghidupkan kembali harapan akan masa depan yang cerah dan penuh kedamaian. Jadi sekarang, semesta ingin bertanya, siapa dia yang kembali ketika kamu akhirnya tidak lagi menoleh? Apakah dia seseorang yang dulu kau anggap belahan jiwamu? Atau justru dia hanyalah bayangan dari luka lama yang datang untuk menguji kekuatan cintamu kepada diri sendiri? Dan saat akhirnya kamu mampu berdiri teguh di atas pondasi dirimu sendiri, tanpa lagi bergantung pada harapan akan kembalinya orang yang pernah kamu cintai, saat matamu tidak lagi melirik ke belakang, dan jiwamu telah sepenuhnya berakar kuat di masa kini. Di saat itulah energi lama itu perlahan mulai mengetuk kembali, seolah menguji kekuatan dan keteguhan hati yang baru kamu bangun dari luka dan pengalaman. Bukan dengan suara keras, teriakan, atau pengakuan dramatis yang penuh emosi, melainkan dengan keheningan yang menyimpan tanda tanya dalam-dalam, menggelitik rasa penasarannya dan memaksa kamu untuk merenungi makna dari setiap ketukan yang datang. Lalu kamu bertanya dalam hati, dengan suara yang lebih tenang dan penuh keingintahuan mendalam, siapa dia yang kembali justru ketika aku telah benar-benar berhenti menunggu dan berharap? Mengapa dia datang saat aku sudah berusaha menutup pintu hati dan memperkuat diri agar tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu yang menyakitkan? Kartu Four of Cups muncul pertama, memberi gambaran bahwa kehadirannya kembali membawa perasaan campur aduk yang mendalam. Ada perasaan ragu, kecewa, dan juga harapan yang tersisa, namun semuanya terasa berbeda dari sebelumnya. Ia membawa tawaran yang tampaknya sama, namun hati dan pikiranmu telah mengalami perubahan yang tak terbantahkan. Kamu melihat kehadirannya seperti memandang secangkir yang pernah kamu nikmati, yang sekarang terasa pahit, tak selesai, atau mungkin terlalu dingin karena lama ditinggalkan, dan tidak lagi dihangatkan oleh kehangatan emosional. Kamu menyadari bahwa perasaanmu tidak lagi sekadar terbawa arus, melainkan telah melalui proses kejernihan yang membuatmu mampu membedakan antara kerinduan yang tulus dan kebutuhan palsu yang sekadar mengisi kekosongan yang selama ini kamu rasakan. Dalam ketenangan itu, kamu mulai memahami bahwa perasaanmu telah bertransformasi, dan kamu tidak lagi mudah tergoda oleh tawaran yang tampaknya menggoda, tetapi tidak membawa kedalaman sejati, karena kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi bergantung pada orang lain, melainkan pada kekuatan dan kedewasaan dirimu sendiri. Namun saat Six of Cups terbuka dan menunjukkan gambaran kenangan masa lalu yang membanjiri hati, semuanya menjadi semakin kompleks dan penuh warna. Kenangan itu menyerbu tanpa ampun, mengingatkanmu akan momen-momen indah dan juga luka yang pernah kamu alami bersama orang ini. Ia pernah menjadi seseorang yang begitu dekat. Bahkan mungkin kamu pernah percaya bahwa dia adalah belahan jiwamu, puncak dari semua harapan dan impian yang pernah kamu bangun bersama. Ada begitu banyak memori yang tertinggal di sudut-sudut hati yang bahkan sudah lama tidak kamu sentuh atau ingat secara sadar, namun kembali mengemuka saat sosok itu muncul lagi di hadapanmu. Kini, dia datang membawa kembali potongan-potongan masa lalu, seolah ingin memperbaiki apa yang dulu ia hancurkan, menebus kesalahan yang pernah dilakukan, dan mungkin memohon pengampunan dari hati yang pernah terluka. Tapi pertanyaannya tetap sama.
Apakah dia datang untuk menebus dengan tulus, atau sekadar bernostalgia sebagai penanda bahwa ia juga merindukan sesuatu yang pernah mereka bangun bersama, tanpa benar-benar menyadari bahwa luka yang pernah ada belum sepenuhnya sembuh? Apakah niatnya sejernih yang tampak di permukaan, atau hanya sekadar mengulang kembali permainan lama yang pernah menyakitimu, tanpa memperhitungkan bahwa hatimu telah bertransformasi dan tidak lagi sama seperti dulu? Lalu muncul Four of Wands, hadir dengan ketenangan dan keyakinan yang mendalam. Kartu ini berbicara tentang rumah, penyatuan, dan stabilitas. Mungkinkah dia datang bukan hanya sebagai bayangan masa lalu yang mengganggu, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin menetap dan menciptakan fondasi baru? Setelah semua liku-liku yang kalian lalui, baik keberhasilan maupun kegagalan, suka maupun duka, mungkinkah ini adalah fase baru dari koneksi lama, sebuah babak kedua yang tak pernah kamu sadari akan muncul di jalan hidupmu? Mungkinkah ini menjadi kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh, yang tidak hanya didasarkan pada nostalgia atau harapan kosong, melainkan pada niat yang tulus dan komitmen yang nyata untuk saling memberi dan menerima, untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain? Namun, kamu pun sadar bahwa rumah bukan hanya tentang siapa yang datang mengetuk pintu, tetapi tentang siapa yang mau membangun bersama, menanam benih kepercayaan dan saling pengertian, dan bersedia bertahan di saat badai datang menghantam. Rumah sejati terletak pada keberanian untuk tetap bersama, melewati segala tantangan dan ketidakpastian, tanpa melarikan diri saat keadaan sulit. Maka, saat kamu berdiri di tengah-tengah ketiga energi ini, ketidakpedulian yang telah kamu pelajari dan pelajari dengan pahit, kerinduan yang muncul secara tiba-tiba dan menggetarkan hati, serta kemungkinan baru yang samar, namun penuh harapan, kamu menyadari bahwa perjalanan ini adalah tentang memilih jalan yang sesuai dengan kedalaman jiwamu. Kamu harus mampu melihat dengan jernih, mana yang sekadar keinginan sesaat, dan mana yang benar-benar sesuai dengan jalan hidupmu yang penuh makna dan keaslian. Disinilah kekuatanmu diuji. Kamu harus mampu memutuskan dengan hati yang penuh kedamaian dan keyakinan, bahwa meskipun energi lama datang kembali, kamu tidak lagi tergoyahkan oleh godaan dan keraguan yang dulu sering menguasai. Kamu mengerti bahwa kehidupan terus berjalan dan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pembelajaranmu. Kini, saat kamu berada di titik ini, kamu menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berdiri teguh di atas fondasi dirimu sendiri, sekaligus membuka hati untuk kemungkinan yang benar-benar tulus dan murni. Kamu tidak lagi berharap atau menunggu orang lain untuk mengisi kekosongan itu, melainkan membangun kebahagiaan dari dalam dengan penuh kesadaran, keberanian, dan ketulusan. Dan di saat itulah energi lama itu perlahan, dengan penuh rasa ingin tahu dan keheningan yang penuh tanda tanya, kembali mengetuk hati dan pikiranmu, menantang keberanianmu untuk memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan hatimu yang terdalam. Ia datang seakan mengingatkan bahwa setiap kali kita mampu berdiri kokoh dan menyadari kekuatan diri, maka setiap peluang dan tantangan yang datang hanyalah bagian dari proses pencarian makna sejati dari keberadaan kita. Kamu pun akhirnya menyadari bahwa dalam setiap ketukan dan keheningan yang menyelimuti proses ini, tersimpan pelajaran berharga tentang keberanian, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah siapa yang datang kembali, melainkan bagaimana kita mampu menyambut dan menata kembali perjalanan kita, dengan hati yang penuh kedamaian dan keyakinan bahwa kita pantas mendapatkan kebahagiaan yang tulus dan sejati dari hidup ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat,
atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.